Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Wildan. Aku tinggal di Majalaya. Malam ini aku akan bercerita tentang pengalaman yang bisa dibilang aneh, mistis, yang aku dan temanku alami. Saat itu, aku dan temanku berencana main ke salah satu tempat wisata yang ada di Pangalengan. Dan ini adalah pertama kalinya kami ke sana. Aku dan temanku tidak tahu jalan menuju ke lokasi tersebut. Tapi karena sekarang zaman sudah canggih, kami pun mengandalkan Google Maps. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi menggunakan sepeda motor. Aku yang saat itu membawa motor dan temanku dibonceng di belakang. Agar perjalanan tidak terlalu sepi, kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke tempat itu. Belum jauh, ketika kita sedang asik ngobrol, tiba-tiba spontan aku langsung mengerem motorku secara mendadak karena ada hewan yang muncul secara tiba-tiba di depan motor, dan itu terlihat seperti kadal atau bunglon yang ukurannya cukup besar. Idan, nama temanku yang kubonceng, langsung menepuk bahuku dan bertanya kenapa mengerem mendadak. Aku bilang ada bunglon tepat di depan motor, seperti menghalangi jalan kita. Namun tak lama, binatang itu pun pergi, dan kami melanjutkan perjalanan. Waktu pun berlalu dan tak terasa sudah jam 12 siang. Sambil mengikuti arah dari Google Maps, 50 meter belok ke kiri dan Anda sudah sampai. kami sampai ke sebuah gang. Aku pun membelokkan motor masuk ke jalan gang itu. Dalam hati sedikit bertanya-tanya, masa ada tempat wisata masuk ke gang dulu? Tapi ya, biasanya sih memang diarahkan ke
jalur-jalur alternatif. Sudahlah. Aku pun terus ikuti jalur yang ditunjukkan oleh maps tersebut. Dan semakin lama, jalan itu semakin menyempit. Jika aku deskripsikan, mungkin gang ini hanya cukup untuk satu motor saja. Setelah melewati gang yang bisa dibilang seperti jalan setapak itu, akhirnya kami sampai ke jalan kecil yang sekelilingnya tuh kebun teh. Dan jalan ketika itu sudah tidak beraspal lagi. Jalan tanah yang hancur. Ini seriusan nih kesini. Jalan kayak gini jelek, mana bisa motor lewat. Kayaknya kita disasarin ya, Dan. Ini mapsnya kayaknya ngaco. Kita putar balik aja deh. Akhirnya, agar lebih jelas dan tepat daripada mengikuti jalan ini, kami pun putar balik. Dan berniat untuk memastikan perjalanan kami akan bertanya pada orang yang mungkin tahu tempat wisata yang kami tuju daripada mengikuti maps ini. Setelah itu kami putar balik, kita matikan mapsnya dan lanjut berjalan. Singkat cerita, kami pun bertemu seorang warga di jalan yang kami lewati itu. Seorang laki-laki, perawakannya juga tidak terlalu tua. Mungkin orang sekitar. Aku pun bertanya, di mana lokasi wisata tempat tujuanku itu. Dia pun menunjukkan arahnya. Ternyata memang berlawanan cukup jauh dari yang kami tuju. Perjalanan kami teruskan hingga akhirnya kami pun sampai di lokasi tempat wisata tujuan kami. Kira-kira saat itu sekitar setengah 1 atau jam 1 siang. Kami beristirahat, menikmati pemandangan, foto-foto. Dan kebetulan di sana ada tempat kopi. Aku pesan kopi dan santai sejenak. Sambil ngopi, santai, kami pun melihat hasil-hasil foto yang tadi baru saja kami ambil. Baru saja keseruput kopinya, sambil melihat-lihat foto. Dan ketika aku tanya Idan jam berapa sekarang, Idan jawab, sekarang sudah jam 4:44. Ntar dulu. Jam 4, hampir jam 5 sore. Padahal aku sangat ingat, aku sampai di sana sekitar jam 1 siang. Dan kira-kira
Tadi bersantai, foto-foto dan pesan kopi. Itu belum sampai 1 jam. Paling cuma 10-15 menit. Tapi ini sekarang sudah jam 4 lebih, hampir jam 5 sore. Aneh. Ketika kulihat handphone, iya, benar. Saat itu sudah jam 4. Kali ini mungkin lebih 45 menit, hampir jam 5 sore. Baterai handphoneku saat itu menyisakan 10% saja. Aku pun harus menghemat. Belum terjawab apa yang terjadi saat itu, ayah temanku menelepon dan menyuruhnya pulang karena sudah mau malam. Lalu Idan pun meminta orang rumahnya itu share lokasi, karena kami tidak mau lagi tersasar. Akhirnya salah satu dari orang yang ada di rumahnya Idan pun memberikan share lokasi. Dan itu jadi patokan kami untuk ke jalan pulang. Saat itu kami diarahkan pulang lewat jalan Banjaran. Karena pas tadi siang kita berangkat, kita lewat jalan Ciberem. Seingatku kalau kita ambil arah ke Banjaran, otomatis kita akan melewati jalan Gunung Tilu. Sudahlah, yang penting cepat sampai ke rumah, pikirku. Awal perjalanan pulang semua tampak biasa saja. Namun semakin lama kita lanjut, semakin tebal pula kabut yang menutupi jalan tersebut. Sampai tiba-tiba temanku menepuk pundakku dari belakang dan bilang, "Di daerah sini sudah tidak ada sinyal." Begitu katanya, cukup panik. Aku bertanya lagi, "Sekarang jam berapa?" Lalu temanku bilang ketika dia melihat handphonenya, jam 5 lebih 30. Hah? 5.30? Maksudnya? Iya. Dia bilang yang terlihat dari handphonenya itu jam 5:30 pagi. .05.30, bukan 17.30. Wah, aku sampai meyakinkannya berkali-kali. Apa benar yang dilihat oleh temanku itu? Temanku yang panik bilang, sampai dia menunjukkan layar handphonenya, dan ketika aku lihat, iya, jam yang tertera itu 05.30, atau bisa dibilang jam 5:30 pagi, dengan kondisi kabut yang cukup gelap. Memang kondisinya tidak jauh seperti jam 5:30 sore. Dari sini aku mulai sadar kalau ini ada hal yang tidak beres. Aneh. Sinyal tidak ada. Dan sebentar lagi, kalau memang ini jam 5:30 sore, harusnya sebentar lagi akan menuju maghrib. Kulihat kiri kanan,
Perjalanan ini lebih mengarah ke hutan. Kami seperti melewati tengah-tengah hutan. Temanku sudah mulai panik. Aku coba untuk menenangkannya, karena aku pun tidak ingin ikutan panik dalam kondisi yang menyetir. Aku meminta temanku membacakan doa dan ayat-ayat suci atau surat-surat. Karena aku bilang, ini sudah tidak wajar. Ada yang janggal. Kami terus menyusuri jalan itu sampai beberapa menit berlalu. Tiba-tiba aku mendengar ada suara motor dengan knalpot yang sangat bising. Iya, ada suara motor lain yang terdengar. Sejak tadi memang tidak ada kendaraan sama sekali, hanya motor kami saja. Namun kali ini terdengar ada suara knalpot motor yang cukup berisik. Aku coba lihat kiri kanan, depan bahkan ke belakang. Tidak ada lampu motor yang menyala atau mendekat. Namun suaranya begitu jelas. Semakin dekat dan suaranya terdengar tepat berada di sebelah kanan kami. Tapi tidak ada apa-apa di sebelah kanan. Hanya kabut tebal di pinggir jalan. Bahkan Aku coba untuk mepet ke samping kanan pun nihil. Namun suaranya terdengar sangat dekat. Suara knalpot motor itu hingga makin lama suaranya semakin hilang menjauh. Ketika aku perhatikan lagi, di sebelah kiri dan kanan itu kebun teh, dan jalan pun tidak terlalu besar. Kok? Dan tidak mungkin ada motor di sana. Aku terus melaju sampai nampak dari kejauhan aku melihat seseorang. Iya, ada seseorang yang sedang berjalan sendirian. Seorang perempuan dengan rambut terurai panjang, sepunggung, dan terlihat memakai baju SMA. Iya, baju seragam SMA putih abu-abu. Dia berjalan seorang diri di sekitaran kebun teh. Dia berjalan semakin masuk ke kebun teh yang kiri, kanan, dan sekitarnya tidak ada perumahan atau bangunan apapun. Baca doa, baca doa, baca doa. Jangan dilihat, baca doa, jangan dilihat. Aku terus melajukan motorku. Ketika hampir melewati perempuan itu, aku sempat melirik dan kulihat, astaga, sosok perempuan itu pun melihat ke arah kami.
menengok, namun kepalanya berputar 360 derajat. Aku langsung tancap gas dan ketika kulihat lagi ke arah spion, sosok itu sudah tidak ada. Temanku seolah terus melihat ke arahnya. Dan, jangan dilihat Dan. Ngedoa aja, ngedoa Dan. Setelah melewati kebun teh itu, kami masuk ke jalan yang kiri kanannya sudah pohon-pohon rindang seperti hutan. Tanpa banyak bicara, kami terus menyusuri jalanan itu sampai hutan itu pun sudah kami lewati. Kondisi ketika itu gelap dan mendung. Untuk memastikan, aku pun bertanya pada temanku, jam berapa sekarang? Temanku lalu menjawab, jam 2:30 sore. Begitu ucap temanku dengan nada tidak percaya. Aku rem mendadak motorku dan kupastikan sendiri. Kulihat handphoneku dan iya, benar. Waktu menunjukkan jam 2:30 sore. Perihal waktu benar-benar sangat membingungkanku. Dan tiba-tiba hujan mulai turun perlahan dan semakin lama semakin deras. Jalan pun tidak terlihat jelas. Aku pun mencoba mencari tempat berteduh hingga akhirnya kami menemukan sebuah warung. Di warung itu kami disambut pemilik warung, seorang ibu-ibu yang wajahnya sangat terlihat ramah. Dia bertanya dari mana, kenapa hujan-hujanan. Aku pun menjawab, kami dari Majalaya, habis main dari Pangalengan. Aku pun lalu menceritakan apa yang kualami. Perbedaan waktu yang janggal dan apa yang kulihat tadi. Si ibu pun tersenyum mendengar ceritaku sambil memberikanku secangkir kopi panas. Dia bilang, minggu lalu juga ada yang mengalami hal yang sama. Berdua, berboncengan naik motor. Orang itu dari Jatinangor. Kejadiannya persis seperti yang kualami di tengah hutan itu. Kebun teh. Dan itu sebenarnya sudah tidak aneh untuk warga sekitar. Lalu aku pun bertanya, memang sekarang aku sedang di mana? Daerah apa ini? Karena sepanjang jalan aku tidak melihat petunjuk. Hanya hutan, kebun teh. Tidak ada kendaraan lain. Ibu itu pun menjawab,
kami berada di Ciwidey. Entah apa yang kualami dengan temanku itu. Apakah ini sebuah misteri atau sesuatu yang menyeramkan, atau hanya fenomena gaib? Entahlah. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ini tidak masuk akal, tapi benar-benar nyata kualami. Aku jadi ingat mitos atau pepatah orang zaman dulu. Kalau tiba-tiba ada bunglon di depan kalian, atau orang sudah menyebutnya londok, itu pertanda jangan meneruskan perjalanan. Jika tidak, akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan itu terjadi padaku, dan aku mengabaikannya.